warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Selamat datang di podcast DPRD Kukar Menyapa. Perkenalkan, saya Linda Krisna dan saya yang akan menjadi host perdana kita kali ini. Kawan-kawan warga Kutai Kartanegara dan pemirsa Nusantara, mungkin banyak yang pengen tahu apa sih isi dari podcast DPRD Kukar Menyapa. Podcast ini berisi tentang obrolan santai dan diskusi tentang berbagai macam topik, mulai dari pengenalan lebih dekat tentang sisi humanis pimpinan dan anggota DPRD Kutai Kartanegara, kegiatan dan kinerja dewan, serta topik yang berkembang saat ini. Podcast ini bertujuan untuk memberikan informasi yang mengedukasi masyarakat agar lebih kenal dan dekat lagi dengan wakil rakyatnya. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, di mana beliau adalah seorang politisi yang sudah terpilih 2 kali berturut-turut. Dari dalam pemilu legislatif dari Partai Golongan Karya. Beliau juga pernah menjadi Ketua KONI Kutai Kartanegara periode tahun 2011 sampai dengan 2015. Beliau juga aktif dalam organisasi sosial dan kemasyarakatan dari tingkat kabupaten hingga tingkat provinsi. Siapa lagi kalau bukan Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara kita, yakni Bapak Abdul Rashid SE MSI. Selamat datang Pak di podcast DPRD Kukar Menyapa. Apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik. Nah, terima kasih nih Pak udah ngeluangkan waktu untuk podcast perdana kita Pak ya. Kali ini. Ya. Nah, ini Pak, bagaimana sih menurut Bapak tentang podcast DPRD Kukar Menyapa ini? Ya, ini suatu hal yang baik, terobosan yang luar biasa yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dan merangka untuk memberikan informasi kepada masyarakat berkaitan dengan kegiatan DPR maupun kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara. Ya, harapannya dengan adanya podcast ini tentunya masyarakat kita bisa tahu, bisa mendengar apa-apa saja mungkin yang dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, supaya masyarakat bisa mengikuti apa yang mungkin dilaksanakan oleh DPR, baik itu dalam menyerap aspirasi masyarakat maupun dalam kegiatan-kegiatan pembahasan peraturan daerah maupun pembahasan anggaran kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Baik Pak, sebelum kita ngobrol serius nih Pak, saya kepingin ngobrol santai nih tentang personalnya Bapak terlebih dahulu. Bisa nggak sih Pak ceritain masa-masa dulu Bapak sekolah sampai ke universitas itu Pak? Ya, kalau bicara perjalanan hidup ya cukup panjang ya, karena proses kita tidak mulus-mulus begitu saja, tapi dinamikanya sangat luar biasa. Nah ini Pak, ada beberapa foto, bisa lihat nggak Pak ke layar sebentar? Nah, ini bangunan apa sih Pak? Nah, ini kampus Unikarta, ya, di mana tempat ya saya pernah menempuh pendidikan di perguruan tinggi di Universitas Kutai Kartanegara. Dan ini merupakan suatu perjalanan sejarah hidup kita, dibina, dididik di kampus Universitas Kutai Kartanegara ini. Kalau boleh tahu jurusan Bapak dulu apa yang diambil ya Pak? Kalau saya kemarin kuliahnya di Fakultas Ekonomi, kemudian jurusan manajemen. Kemudian dilanjutkan dengan S2-nya, mengambil juga di Unikarta. Nah, nih sebelum Bapak terjun ke dunia politik, benar nggak sih Bapak dulu pernah menjadi ketua BEM di Universitas Kutai Kartanegara? Saya pernah menjadi bukan ketua BEM. Apa itu Pak? Tetapi presiden BEM, ya, presiden BEM. Jadi kalau di kampus dulu sebelum saya jadi ketua BEM universitas, dulu saya pernah menjadi ketua senat Fakultas Ekonomi. Wah. Nah, ketua senat Fakultas Ekonomi dulu zaman-zamannya kita kuliah dulu, ya kita pernah melaksanakan kegiatan namanya ya salah satunya ya mungkin
kegiatan festival seni kampus. Hmm. Festival seni kampus yang mengundang seniman-seniman, mahasiswa-mahasiswa yang ada di Kalimantan Timur untuk mengikuti festival parade band di kampus Unikarta. Itu periode waktu saya menjadi ketua Senat Fakultas Ekonomi. Kemudian setelah jadi ketua Senat Fakultas Ekonomi, kemudian pergolakan kegiatan kemahasiswaan. Kalau tidak salah pada waktu itu 98, waktu pergolakan reformasi, kegiatan reformasi, di Unikarta mengikuti mengikuti perkembangan kampus-kampus yang lain. Kalau dulu di Unikarta itu ada namanya SMUK, Senat Mahasiswa Unikarta. Nah, kemudian berganti menjadi Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, Badan Eksekutif Mahasiswa itu yang di universitas. Nah, kebetulan pada waktu itu saya dipercaya oleh kawan-kawan untuk menjadi presiden pertama di kampus Unikarta. Nah, jadi udah jadi pemimpin sebelumnya ya Pak ya? Jadi presiden pertama di Unikarta. Proses pemilihannya juga sama. Proses pemilihannya juga sama seperti kita menjadi anggota DPR. Oh, jadi hampir sama gitu ya Pak ya? Jadi kita ada proses kampanye, kemudian kita ada proses dialogis, kemudian ya pada waktu itu pemilihan juga secara terbuka oleh seluruh masyarakat, seluruh mahasiswa ya Pak ya semuanya. Kemarin pada waktu itu saya ada 3 orang calon, saya, kemudian Andi Sabrin, kemudian ada M. Taufik Hidayat. Waktu itu kebetulan saya yang memperoleh suara terbanyak, kemudian saya menjadi presiden mahasiswa. Jadi sebelumnya sudah menjadi pemimpin sebelum menjadi ketua DPRD, ternyata Bapak udah pernah menjadi ketua di universitas itu ya Pak ya. Nah ini ada foto Pak, boleh dilihat sebentar ya Pak. Nah ini saya nggak tahu nih Pak, Bapak yang mana ya Pak? Foto tahun berapa ini Pak? Ini kalau nggak salah pada saat ospek 97 98 ini kalau nggak salah. 97 98 ya. Masih tahu nggak Pak, dari beberapa teman-teman yang ada di foto ini, ada nggak yang masih ada di Kutai Kartanegara? Hampir semuanya masih sih, hampir semuanya masih. Yang baju coklat ini adalah Bang Erwin yang periode kemarin jadi rektor Unikarta. Oh, luar biasa. Jadi kemudian, di sini kalau banyak. Kalau saya yang mana? Kalau Mbak Linda yang tahu? Nah, ini saya ngeliat ini. Kalau nggak salah itu yang duduk ya Pak? Ya. Bener ya Pak ya. Jadi beberapa dari foto ini ada 2 orang atau bahkan lebih yang udah menjadi orang yang sukses ya Pak. Luar biasa. Universitas Kutai Kartanegara bisa menjadi contoh ya Pak ya. Terus Pak, dari penjelasan Bapak tadi dan pengalaman yang unik bahkan lucu yang sampai sekarang Bapak nggak ngelupain gitu, bisa nggak diceritain gitu Pak? Apa ya? Atau sudah lupa atau gimana Pak? Karena terlalu lama. Gitu. Nah terus ini ada beberapa foto. Nah ini Bapak pasti sudah ingat ya Pak ya. Foto ini lagi demo apa ya Pak? Nah, kalau ini demo adik-adik mahasiswa. Kalau tidak salah ini waktu barunya kita dilantik sebagai ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara. Kemudian adik-adik menyampaikan berkaitan dengan pada waktu itu masalah pada maksud itu menyampaikan beberapa aspirasi kepada kita DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara. Jadi di sini ada perbedaannya Pak ya, pada saat Bapak pernah ikut demo dan sekarang Bapak yang menerima demo itu. Ya kan Pak, pasti ada ininya ya Pak ya, perbedaannya dulu pernah gitu, sekarang yang menerima demo tersebut gitu ya Pak ya. Oke, sewaktu Bapak menjadi ketua BEM, pernah nggak Bapak ikut demo gitu Pak? Seperti kayak di foto ini sebelumnya. Ya, kalau kita menjadi mahasiswa, rasanya kurang apa? Kurang apa itu Pak? Kurang greget lah. Artinya kalau semua mahasiswa itu tidak merasakan demo. Karena demo itu adalah bagian daripada
pendidikan seorang mahasiswa itu sendiri. Karena demo itu adalah kan bagaimana kita belajar untuk menyampaikan aspirasi kepada pihak-pihak tertentu berkaitan dengan kondisi-kondisi tertentu. Jadi kalau saya menyampaikan bahwa kegiatan demo itu bukan hal yang negatif, tetapi itu adalah proses-proses pembelajaran bagi seorang mahasiswa. Pada saat demo itulah seorang mahasiswa dituntut untuk bagaimana belajar orasi, menyampaikan sesuatu di tempat umum, baik itu ya mengkritisi kebijakan pemerintah maupun menyampaikan hal-hal yang positif berkaitan dengan pembangunan itu sendiri. Ya, jadi ya harapan saya demo ini ya adik-adik mahasiswa ya juga harus berani menyampaikan kritik-kritik, kemudian menyampaikan aspirasi berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di seputar kita. Nih, saya ada foto lagi nih Pak, foto zaman Bapak waktu masih kuliah. Nah, ini foto saat apa nih Pak, yang sebelah kiri saya nih Pak, Ya, depan angkot itu ya? Kalau yang ini kalau tidak salah ini persiapan festival seni kampus. Oh, ini yang tadi Bapak bilang ya? Bukan. Semi kampus itu? Pada waktu itu festival seni kampus yang kedua tidak salah. Yang ketua senatnya pada waktu itu Pak Sabran. Sabran ini. Oh, yang menjadi ketua ini dulu Pak ya? Sabran ini sempat menjadi rektor Unikarta juga. Oh, oke. Setelah Pak Sabran kemudian ada ini Bang Erwin. Bang Erwin ini juga mantan rektor Unikarta sebelum Pak C. Raden yang ada sekarang ini. Kemudian yang berdiri di tengah itu adalah Bung Junaidi, mantan ketua KPU. Kemudian ada Bang Fajri, kemudian Ilham, kemudian Bang Mul, kemudian yang sana saya lupa namanya itu. Nah, ini waktu kita persiapan festival seni kampus. Pada waktu itu saya baru-baru juga masuk di Universitas gitu Pak. Universitas Kutai Kartanegara. Oke. Yang sebelah kanan ini Pak, nih ada Pak Polisi. Ini kayaknya di kantor polisi ya Pak. Siap melayani ini. Nah, ini pada waktu kita melaksanakan aksi di kantor polisi Polres yang lama yang di jalan Diponegoro pada waktu itu. Nah, ini Bapak katanya sering menjuarai festival seni kampus ya Pak. Kategori apa ya Pak? Enggak pernah sih menjuarai. Oh, jadi ikut-ikutan aja. Oh, ikut-ikutan ya. Oke. Karena kita pada waktu itu penggemar lah ikut. Oh, penggemar ya. Musik, jadi ikut-ikutan aja. Jadi hobi ya Pak ya? Hobi aja. Di musik Bapak ada gitu ya Pak ya? Oh, pantes saya sering lihat tuh Bapak ada sering nyanyi gitu Pak. Sering lihat sih Pak, kadang biasa di sosmed gitu ya. Ternyata Pak Ketua DPRD kita ini hobi juga bernyanyi gitu ya Pak. Suaranya bagus loh Pak, sering saya dengar. Saya sering lihat sih Pak di sosmed. Nah, ini ada beberapa foto keluarga ya Pak. Nah, ini bisa nggak sih kita dikasih tahu ini siapa, yang ini anak keberapa gitu Pak? Oh, ya. Kalau yang ini anak pertama saya. Oh, yang itu Pak ya? Pak Tir Ahmad Dinejat. Sekarang ini lagi sekolah di pesantren Salam di Solo. Kemudian yang kedua itu Fahri Akbar, kelas 2 SMP di SMP IT Nurul Ilmi Tenggarong. Kemudian yang ini yang cewek kelas 6 tahun ini, sama juga di SDIT Tenggarong. Oh, jadi yang ada di Tenggarong ini dua ya Pak? Yang di pojok sana, yang di pojok itu mantan pacar. Sekarang sudah jadi istri Bapak. Nah, ini foto saat kapan nih Pak? Ini kayaknya ini pelantikan ya? Oh, pelantikan yang kedua ya Pak ya? Iya, pelantikan yang kedua. Nah, ini ada lagi nih Pak, keluarga besar Bapak. Yang di sebelah kanan pasti kedua orang tua Bapak, Ibu sama Bapak. Dan yang di bawahnya ini saudara-saudara Bapak sepertinya Pak ya? Yeah. Nah ini di antara saudara Bapak ini anak keberapa sih Pak? Saya di antara 7 saudara yang ada itu nomor terakhir. Nomor bontot
Nomor bontot ya. Ya. Berarti yang pertama, yang kedua, ketiga, empat, lima, Bapak yang terakhir gitu ya Pak ya. Heeh. Jadi strategi di sini nih melihat harmonis banget ya. Nah, ada nggak dukungan dari saudara-saudara Bapak? Ya, yang pasti ya apa yang saya jalani sekarang ini tidak terlepas daripada dukungan keluarga, orang tua. Ya, bahwa saya merasakan bahwa apa yang saya dapat sekarang ini, apa yang saya rasakan sekarang ini menjadi anggota DPR sekarang ini tidak terlepas daripada dukungan dan doa orang tua. Ya, karena saya meyakini doa orang tua itulah yang terbaik bagi kita. Ya, insya Allah kalau semuanya orang tua kita tuh rajin mendoakan kita, insya Allah segala urusan, segala usaha kita ke depan itu pasti akan dimudahkan. Makanya ya saya sangat berterima kasih kepada kedua orang tua saya, kemudian saudara-saudara saya yang telah mensupport saya sampai saya menjadi seperti sekarang ini. Ya kalau tidak ada dukungan orang tua, doa orang tua, tidak mungkin rasanya saya bisa menjadi anggota DPR, kemudian menjadi ketua DPR. Karena secara akal rasanya sulit untuk bisa dipercaya kita untuk bisa menjadi seorang anggota. Kalau saya katakan demikian, untuk menjadi seorang anggota DPR itu kan pasti pertama perlu biaya yang sangat besar sekali, kemudian perlu jaringan keluarga dan teman-teman juga yang harus luas. Oleh karena itu kemarin sempat saya tidak pernah berpikir untuk jadi seorang anggota. Untuk jadi seorang anggota itu ya di luar kita. Iya. Kenapa saya sampai katakan seperti itu? Ya karena ya pertama kita latar belakang keluarga tidak ada yang mungkin pejabat, tidak ada yang mungkin yang jadi anggota DPR, tidak ada. Tetapi ya dulunya kita hanya membantu teman-teman saja, membantu pada waktu itu diajak teman bantu Pak Saukani pada waktu menjadi bupati, kemudian membantu Pak Setiabudi, membantu Pak Herudin, kemudian membantu Bu Rita kemarin. Ya pada waktu itu kita hanya jadi ya orang lapangan saja lah yang membantu proses-proses itu. Tetapi tahun 2014 kemarin pada tahun 2014 pada saat pileg tersebut ya teman-teman meminta saya untuk maju menjadi anggota DPRD di Kutai Kartanegara. Meskipun pertama-tama sempat saya tolak. Saya tolak. Kalau tidak salah sebulan kah seminggu pada waktu seminggu sebelum akhir pendaftaran caleg di Golkar. Pada waktu itu saya sempat mengundurkan diri, tidak usah sajalah saya jadi anggota DPR. Karena ya saya berpikir kan saya tidak punya biaya, tidak punya uang untuk maju di DPR. Sementara kan jadi anggota DPR kan tidak sedikit biayanya. Ya benar. Tetapi teman-teman tetap mendorong saya untuk menjadi anggota DPR. Didaftarkanlah saya pada waktu itu menjadi anggota DPR. Ya saya ikutilah mekanisme yang dilakukan oleh Golkar pada waktu itu, mengumpulkan KTP satu orang caleg itu 1000. Ya karena pada waktu itu sebelumnya kan saya yang orang lapangan. Yang katakan waktu zamannya Herudin, zamannya Ibu itu kan saya di lapangan untuk di khusus Tenggara gitu. Jadi pada saat saya perlu KTP 1000 itu enak aja. Tinggal saya telepon teman-teman yang ada di kelurahan, kumpulkan segala macam, itu terkumpul. Kemudian proses pelaksanaan pileg itu ya kita jalankan sebaik-baiknya. Disitulah mungkin saya merasakan bahwa kata orang juga banyak teman, banyak rezeki, itu yang saya rasakan. Pada waktu itu ya mungkin saya yang tidak punya, ya katakanlah punya duit, saya punya duit, punya uang, cuma tidak sebanyak yang mungkin biaya untuk mengikuti caleg. Tapi pada waktu itulah ya mungkin saya merasakan banyak teman itu banyak rezeki. Jadi teman-teman banyak yang membantu saya pada waktu itu, ada yang membantu sekian, ada yang membantu sekian, ada yang sampai ngomong, nah
Bang, abang nggak usah mikirkan di tempat saya, di TPS saya, biar saya aja yang ngurusin seperti itu. Ya hal-hal seperti itu yang saya rasakan membantu sekali pada waktu saya mengikuti Pileg 2014 kemarin. 2014 pertama itu ya Pak ya? Alhamdulillah pada saat itu selesai, kemudian kita penghitungan suara, dan alhamdulillah meskipun kita baru pertama kali jadi caleg, kemudian kemudian saya mendapatkan suara yang sangat di luar dugaan saya. Saya mendapatkan suara sekitar 8.430. Oh, luar biasa ya Pak. 8.430. Kemudian itu terbanyak kedua. Terbanyak kedua. Kabupaten Kutai Kartanegara. Wah, Kalau luar biasa. yang pertama tuh Pak Haji Isnaini. Pak Haji Isnaini itu 8.900. Ya, itulah proses saya sehingga menjadi anggota DPR. Ya, yang saya bilang tadi bahwa ini semua tidak terlepas dari doa orang tua. Nah, nasihat apa itu Pak? Doa orang tua. Jadi nasihat orang tua itu apa Pak untuk Bapak? Nasihat orang tua yang mungkin yang sampai saat sekarang masih saya ingat. Iya, apa itu Pak? Orang tua saya itu memberikan motivasi kepada saya pada waktu saya masih kecil lah. Masih kecil, waktu kita masih tidur, Iya. kemudian dikasih tahu orang tua, ya, sekolah wana, ini aja. Jangan awak tegak mama. Nah, jadi petani itu susah. Iya benar Pak. Jadi petani itu susah. Nah itu yang sampai terngiang-ngiang kepada saya, itu bagaimana saya itu biar kondisi ekonomi kita susah, tetapi saya itu berusaha bagaimana sekolah terus. Ya, alhamdulillah ya mungkin dari kita sekolah itu ya merupakan jalan pembuka pintu rezeki yang sampai saat sekarang seperti ini. Benar ya, sekali. Meskipun ya liku-likunya macam-macam ya itulah dinamika hidup. Tapi ya sekali lagi proses perjuangan itu ya memang harus seperti itu. Tidak mudah ya artinya untuk mencapai kesuksesan itu. Mungkin banyak orang bilang, kalau orang bilang sekarang nih, Paras itu enak ya jadi anggota jadi ketua DPR. Benar. Wah, ya enak. Kalau orang lihat sekarang, kalau orang lihat proses dulu-dulunya dulu ya enggak seperti itu. Kita penuh perjuangan, penuh bagaimana Benjorejo dengan peluh dan keringat untuk bisa mencapai seperti itu sekarang ini. Nah, nih ada foto lagi nih Pak. Saya juga bingung ini. Dan tadi saya lihat ini foto di waktu apa? Ada kegiatan apa gitu Pak? Oh, ini waktu kita ikut kerja bakti dengan warga Loipo untuk membersihkan sungai dalam Tenggarong. Ini bagian dari sungai dalam Tenggarong. Kalau orang tahu sekarang ini kan hanya sungai dalam Tenggarong itu kan di samping museum aja ya. Iya. Museum saja. Tetapi sungai dalam Tenggarong ini sebenarnya kalau ujung-ujungnya tembus ke Jembayan. Oh, Jembayan. Tapi di ini nih ya Pak dengan rumput-rumput gitu. Ya. Jadi orang nggak tahu gitu ya Pak ya kalau ada jalan gitu. Ini di sebelah kanan. Jadi kalau kita masuk sungai dalam Tenggarong, itu nanti ketemu ada persimpangan. Kalau yang kanan itu tembus ke Bensamar, Pondok Labu. Tapi kalau ke kiri itu tembus ke Jahap, tembus ke Kilo 9, tembus ke Jonggon, bahkan ujung-ujungnya tembus ke Jembayan. Wah, masih hafal dong Bapak Jembayan. ini. Karena dulu ya Pak ya. Tempatnya dulu bermain ya Pak ya. Nah, ini ada lagi Pak beberapa foto. Nih, ini foto pelantikan kapan nih Pak? Nah, ini pelantikan waktu kita terpilih menjadi anggota DPRD periode 2014-2019. Nah, yang pertama ini Pak Isnani, ya saya bilang tadi, beliau mendapatkan surat 8.900, kemudian saya 8.430, kemudian Bung Junaidi 8.300 sekian, kemudian Pak Saleh 7.000 sekian. Oh, luar biasa. Jadi pas bertahap gitu ya Pak, sesuai dengan fotonya. Ya. Kemudian pada waktu itu masa periode 2014-2019 yang jadi ketua DPR itu Pak Saleh. Oh, Pak Salehudin ya Pak ya. Iya Pak. Nah, waktu ini ada lagi nih. Nah, ini pelantikan kapan lagi nih Pak? Yang kedua rasanya ya Pak ya. Ya.
Ini pelantikan yang kedua tahun 19 ya. 2024. Nah, ini di tanggal 14 Agustus ya Pak ya. Nah, berarti sudah hampir 3 tahun dong Bapak menjabat sebagai Ketua DPRD Kutai Kartanegara ya Pak ya. Kira-kira nih Pak, perubahan apa sih Pak yang ingin Bapak lakukan untuk DPRD semenjak Bapak terpilih menjadi Ketua DPR? Ya, kalau di kegiatan DPR ini kan dinamis saja. Mungkin kurang lebih dengan sebelum-sebelumnya saja. Tetapi di periode 2019-2024 ini saya lihat banyak perubahan-perubahan yang dilaksanakan oleh kita di DPR dalam membenahi kegiatan-kegiatan DPR maupun kegiatan-kegiatan di sekitar DPR. Melalui kegiatan baik di kegiatan anggota sendiri ya, ada beberapa kegiatan-kegiatan yang memang kita upayakan supaya anggota DPR itu lebih dekat kepada masyarakat, lebih mudah datang ke masyarakat untuk mendapatkan informasi-informasi berkaitan dengan kegiatan-kegiatan, baik itu melalui kegiatan reses itu sendiri yang dilakukan oleh anggota DPRD, maupun ada kegiatan-kegiatan kunjungan dapil, kemudian ada sosper juga, sosper ya Pak ya. Itu ya sosialisasi peraturan daerah. Nah, ini beberapa kegiatan-kegiatan yang mungkin yang dilakukan oleh DPRD Kutai Kartanegara, pertama dalam rangka ya untuk mendekatkan anggota DPR terhadap masyarakatnya ya Pak ya. Nah, ini ada foto. Nah, ini foto Dapil 1 Kecamatan Tenggarong. Ini kegiatan apa nih Pak? Nah, ini kegiatan reses. Yang tadi Bapak sampaikan ya. Kegiatan reses yang saya lakukan di tahun 2017 di Kelurahan Kampung Baru, Kampung Baru. Kampung Baru ya. Pak Bayu Lurah, kemudian Pak Saril sekretarisnya pada waktu itu. Kegiatan reses ini setahun tuh berapa kali dilaksanakan ya Pak? Kalau kita di DPRD Kutai Kartanegara setahun itu ada 3 kali yang kita lakukan. 3 kali. Nah, jadi tiga kali ini ya kita lakukan, kita berikan kesempatan kawan-kawan untuk turun ke dapilnya masing-masing, kemudian untuk menyerap aspirasi berkaitan dengan kegiatan-kegiatan baik itu pembangunan maupun kegiatan-kegiatan yang lain yang ada di dapilnya masing-masing. Harapannya apa? Harapannya dengan kegiatan reses ini ya teman-teman anggota ini bisa memperjuangkan apa yang mungkin yang dikeluhkan, apa yang mungkin yang disampaikan oleh masyarakat kepada anggota DPR Kutai Kartanegara. Supaya apa? Supaya dengan adanya aspirasi itu teman-teman di DPR bisa memperjuangkan untuk bagaimana apa yang menjadi keluhan masyarakat itu bisa disauti kemudian dicarikan solusinya. Oh, jadi kegiatan reses itu menyerap aspirasi masyarakat gitu ya Pak ya. Nah, kita tuh sering mendengar ya Pak, banyak aspirasi masyarakat yang tidak tersampaikan gitu Pak, dan ataupun statement yang negatif gitu Pak, bahwa aspirasi mereka tidak didengar gitu, yang saya tahu gitu ya Pak. Bisa dijelaskan nggak Pak, bagaimana sih cara yang benar dalam menyampaikan aspirasi? Ya, kalau memang ada yang ya katakanlah yang belum terakomodir, belum tersampaikan, ya mungkin wajar-wajar saja. Karena pertama, ya Kutai Kartanegara ini kan sangat luas, kemudian problematikanya sangat banyak. Oleh karena itu ya mungkin tidak semua aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat itu bisa tersampaikan terkawal dengan baik, kemudian diperjuangkan dengan baik. Tetapi ya melalui kegiatan-kegiatan reses maupun kegiatan kunjungan-kunjungan kecamatan inilah upaya kita bagaimana permasalahan-permasalahan yang ada katakanlah di dapil itu bisa teruraikan, kemudian bisa dibantu melalui DPR untuk bagaimana masalah infrastruktur, masalah pertanian, masalah kesehatan itu bisa
diperjuangkan untuk bagaimana kalau itu infrastruktur itu bisa dibuatkan jalan, misalnya dibuatkan. Kalau itu pendidikan, bagaimana masalah pendidikan itu bisa dilaksanakan dengan baik. Begitu juga kalau masalah pertanian, bagaimana kita untuk meningkatkan sektor pertanian ya Pak ya. Oke. Nah ini ada lagi nih Pak, foto kegiatan Bapak yang tadi katanya tadi sudah reses. Baik Pak, kita ini sudah ngobrol tentang personal Bapak dari keluarga, jenjang pendidikan, kegiatan hingga perjalanan sampai menjadi ketua DPR. Nah terakhir nih Pak, apa harapan Bapak untuk pelajar kaum milenial dan masyarakat Kutai Kartanegara agar bisa berpartisipasi dalam pembangunan dan kegiatan-kegiatan yang positif? Ya, kalau harapannya kepada masyarakat, generasi muda, ya saya berharap ya generasi muda bisa memanfaatkan potensi yang mereka miliki selama jadi anak muda ini. Jadi jangan terlena dengan kondisi-kondisi sekarang yang katakanlah yang ya kalau jangan terhulu dengan ya kondisi terlalu banyak hura-hura. Ya harapan saya generasi muda harus fokus untuk bagaimana mempersiapkan masa depannya dengan hal-hal yang positif. Kenapa? Karena generasi muda kita ini kan generasi muda yang akan melanjutkan estafet pembangunan yang ada di Kutai Kartanegara. Ya, kalau seumpamanya kita tidak mempersiapkan ini, kalau generasi muda kita tidak mempersiapkan dirinya untuk bagaimana melanjutkan estafet ini, ya mungkin nanti ya generasi muda yang ada di Kutai Kartanegara akan menjadi penonton. Tetapi ya saya yakin generasi muda kita punya pemikiran-pemikiran ke depan, punya tanggung jawab yang sama dengan kita, bagaimana untuk memajukan Kutai Kartanegara. Karena Kutai Kartanegara ini ya kalau orang bilang kaya, ya cukup kaya dengan berbagai sumber daya alamnya. Tetapi ya itu tidak cukup untuk kita membangun Kutai Kartanegara ini bisa lebih baik dan lebih baik lagi itu Pak ya. Ini semua tidak terlepas ya dengan cara bagaimana kita meningkatkan pendidikan masyarakat Kutai Kartanegara, bagaimana kita meningkatkan SDM generasi muda kita ke depan, sehingga generasi muda kita ke depan ini bisa memikirkan, bisa melanjutkan estafet pembangunan yang ada di Kutai Kartanegara ini. Apalagi sekarang ya momen kita ini ya mungkin ini momen Kutai Kartanegara Kalimantan Timur dipercaya sebagai ibu kota negara Republik Indonesia. Artinya kalau kita tidak mempersiapkan generasi muda kita ke depan, adik-adik kita, anak-anak kita tidak sadar dengan kondisi ini, kita akan menjadi penonton di tempat kita. Kita akan menonton di IKN ini sendiri. Tetapi ya kalau sebelum kita siap, kita sudah mempersiapkan generasi muda yang ada di Kutai Kartanegara, ya saya yakin generasi muda kita inilah yang akan mengisi formasi di pemerintahan, di swasta yang ada di IKN itu sendiri. Tidak menutup kemungkinan nanti sekarang ini kalau otorita ini sekarang katakanlah orang yang dari luar, dari luar Kaltim, ya tidak menutup kemungkinan nanti yang jadi ketua otorita yang ada di IKN itu sendiri nanti orang kita. Menteri-menteri yang ada di kabinet sendiri yang ada nanti tidak menutup kemungkinan itu orang-orang kita. Oleh karena itu ya teman adik-adik kita semua harus berusaha bagaimana menyiapkan ini supaya nanti kita bisa terlibat secara langsung dalam pembangunan kita nanti ya. IKN nanti. Oke, terima kasih Pak Rasid atas waktunya dan saya sangat merasa terhormat nih Pak bisa ngobrol bareng Bapak nih. Ya obrolan ini semoga menjadi inspirasi untuk saya maupun pemirsa DPRD Kutai Kartanegara. Nah
Kawan-kawan warga Kutai Kartanegara dan pemirsa Nusantara, bahwa dengan tekad, usaha, kebersamaan, dan doa pasti juga bisa menjadi seperti Bapak Ketua DPRD kita saat ini. Kawan-kawan Kutai Kartanegara yang bisa memberikan ide, saran topiknya apa, bintang tamunya siapa, ataupun mau bertanya kepada bintang tamu di podcast selanjutnya, kawan-kawan bisa menulis kolom komentar di YouTube channel kami. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube channelnya ya, Podcast DPRD Kukar Menyapa. Tunggu episode selanjutnya yang pasti akan lebih seru lagi dan menginspirasi bagi kawan-kawan semua. Saya Linda Krisna dan saya undur diri. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.